Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi sahabat Semanggi University. Ketemu lagi dengan kita keluarga besar dari Konsep Surabaya Timur. Untuk kali ini kita akan bedah buku dan untuk mengawali, mari kita berkenalan dengan satu persatu yang hadir di pagi hari ini. Yang pertama, perkenalkan, saya Maria dari tim sales. Kemudian ada Firda dari tim sales juga. Saya Alfi dari admin. Saya Indah dari tim admin juga. Oke. Baik, Mbak Firda, Mbak Alfi, dan Mbak Indah, gimana kabar pada pagi hari ini? Semua sehat kan? Alhamdulillah. Iya, kita harus semangat ya pagi ini ya. Baik, untuk kali ini kita akan membedah buku dengan judul The Attitude Book dari Simon Taylor, dan untuk bab kali ini judulnya adalah Pergi ke Tepi. Jadi pergi ke tepi ini maksudnya kita harus keluar dari rutinitas kita untuk tiap harinya dari Senin sampai dengan hari Minggu ya, kalau untuk yang jadwalnya yang di kita. Jadi supaya kita bisa mendapatkan suatu inspirasi atau teman baru dan juga lingkungan baru, supaya kita bisa sharing dan juga bisa menambah pengalaman ataupun ilmu dengan orang baru tersebut. Dan pastinya kita harus mengambil dari segi positifnya ya, untuk yang segi negatifnya kita buat jauh-jauh. Baik, saya akan minta dari teman-teman di sini pendapat dari Mbak Firda, Mbak Alfi, dan Mbak Indah. Gimana caranya supaya kita bisa keluar dari zona nyaman, ataupun kalau kita terlalu nyaman itu berarti kan itu aja, dan kebanyakan akan membuat kita tuh jenuh. Karena ada timbul kejenuhan itu, akhirnya kita tidak bersemangat lagi. Bosannya. Iya, betul. Menjalani Menjalani rutinitas yang itu aja, ketemu dengan orang itu aja, mungkin yang membuat beda kan customer kita ya, customer yang A, B, C, dan itu yang bikin kita ketemu sama orang baru. Gimana kalau misalkan menurut Mbak Firda, sharingnya kalau misalkan kita harus keluar dari zona ini itu kayak gimana? Itu perlu nggak sih sebenarnya? Iya, jadi kita harus mungkin artinya juga dengan sebenarnya gitu, kita harus keluar dari Surabaya mungkin ya, kita harus ke ujung Surabaya, atau kita harus keluar kota atau gimana. Tapi memang betul di sini itu ada pergilah ke tepi itu sekali sehari. Nah, di sini ada dari Simon Taylor juga menulis seperti itu. Gimana Pak? Oke, kalau pergi ke tepi mungkin di ini ya, kalau bahasanya anak sekarang itu healing gini ya. Jadi setiap hari kita udah ngelakuin hal yang itu aja, kerja, berangkat kerja, pulang, terus istirahat, besoknya kerja lagi gitu. Nah, otak itu kayak tiap hari itu berputar gitu terus. Ini akhirnya itu kita nemuin suatu hal itu yaitu jenuh gitu. Kita bosan. Terus habis itu fungsi dari healing itu sendiri adalah kalau misalnya kita lihat situasi yang baru, kita lihat lingkungan yang baru, atau healingnya itu ke pantai atau ke hijau-hijau gitu ya, lihat sawah gitu ya. Jadi otak kita itu jadi nge-refresh gitu ya dia ya. Otak kita itu jadi kayak itu juga bisa momen itu juga bisa kita manfaatin buat kita itu melepas penat dari Senin sampai Minggu. Mungkin kita ngalamin berbagai macam masalah, ngalamin berbagai macam kendala gitu ya. Dan healing itu sendiri bisa kita keluarin atau kita ungkapin buat buat mengatasi masalah, bukan mengatasi masalah, lebih kayak kita cooling down sebenarnya. Ya, jadi untuk dengan sebanyak pressure atau tekanan di tempat kerja, kita harus keluar
tekanan itu sendiri supaya kita bisa apa ya kayak plong gitu ya. Mungkin seperti itu ya Mbak Firda. Kalau dari Mbak Alfi? Kalau dari saya, tapi kalau di lingkungan kerja ya, stres dia kayak jenuh, merasa jenuh gitu. Ya mungkin kita keluar sebentar lah dari kantor. Entah itu kayak malam atau ke Alfamart. Ya, istirahat banget sih. Iya, istirahat aja kan setidaknya keluar daripada istirahat tetap makan di tempat ditandakan. Ya mungkin keluar dari ini kantor sebentar gitu, tapi coba balik lagi gitu kan. Terus atau enggak kita ini dengerin musik. Jadi kerja sambil nyetel musik gitu, sambil dengerin lagu kayak gitu. Terus atau enggak mungkin circle-nya itu bisa diperluas lagi, ditambah lagi, kita kenal dengan orang baru lagi. Kayak saya kenal dengan Mbak Indah, punya teman baru, terus ada anak magang juga, anak-anaknya kita punya teman baru, terus sharing-sharing, nambah ilmu, nambah wawasan, kita mungkin akhirnya jadi kayak banyak teman, kalau dari jalan juga kan Bu ya. Atau enggak ke main ke purchasing, main ke marketing, pokoknya keliling kantor, karena kantornya langsung ya kayak gitu sih. Sisi lain ya. Ya, kayak Kalau dari Mbak Indah? Kalau dari saya sih, sometimes yang dinamakan healing itu kayak nggak perlu jauh-jauh sih ya. Gitu. Kalau aku sendiri biasanya kalau lagi penat banget, paling calling temen. Nah kita di situ tukar pikiran, ngopi, coffee shop yang santai. Nah saya kadang ketemu teman yang beda pekerjaan sama kita tuh apa ya, supaya kita tuh tahu dari sisi teman kita tuh gimana sih kalau jadi kita. Supaya kita bisa tukar pikiran. Misal kalau ada masalah yang kita hadapi, dihadapin sama dia tuh gimana gitu. Supaya kita dapat apa ya, masukan aja, dapat inspirasi. Iya, di sini berarti masing-masing orang kan berbeda ya. Ada yang ingin benar-benar keluar dari kota, keluar dari tempat kerja, maksudnya kita keluar sebentar terus kita balik lagi ya. Keluar dari tempat kerja ini ya, circle ini. Terus ada yang juga mungkin kalau misalkan nongkrongan berarti kan di luar kerja ya Mbak Ina ya. Betul. Iya, karena memang seperti itu tuh perlu. Menurut saya itu juga perlu, karena apa? Karena untuk proses seperti itu tuh bisa merubah diri kita gitu. Kalau misalkan kita bertemu dengan orang baru, kita sering dengan orang baru, oh ternyata seperti ini ya, dan itu pasti akan ada dampak yang menurut kita itu positif. Nah dari situ kita bisa berubah dan kita bisa memilih kita itu akan melakukan yang mana gitu. Oh iya, kalau misalkan kita bertemu dengan si A ataupun si B, ataupun karena kita melihat lingkungan yang baru itu, oh nanti lingkungan aku gimana ya kalau misalkan mejaku aku tata seperti ini misalkan, atau apa namanya, sekarang aku membiasakan diri untuk melihat apa gitu, kalau misalkan ada yang pengen tenang, aku pengen mendengarkan kajian misalkan gitu. Jadi bertemu dengan orang baru itu benar-benar tidak ada salahnya, dan juga kita mengenal lingkungan baru itu juga tidak ada salahnya, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, upgrade diri, kan tujuannya seperti itu ya, orang itu kan selalu tumbuh dan tumbuh, berubah untuk menjadi lebih baik. Jadi seperti itu. Baik, itu kesimpulan juga dari saya, dan saya akhiri juga untuk bedah buku hari ini. Kita sama-sama upgrade diri, kita sama-sama gimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang positif dan bermanfaat buat di sekitar kita. Baik, saya akhiri bedah buku untuk kali ini, dan semoga bermanfaat buat teman-teman dari Semanggi University. Baik, kita akhiri ya. Jangan lupa di like, komen Like dan di subscribe ya. Baik, untuk perkenalan terakhir kita akhiri. Mbak Firda, Mbak Alfi, Mbak Ina. terima kasih buat teman-teman semuanya. ya. Terima kasih. Saya Malia, saya akhiri.